Tahan, Pong. Kok malah tiduran sih? Bapak nggak kenapa-kenapa, Pak? Nggak kenapa-napa pula kau bilang. Kalau nanti aku udah sekarat. Maksudnya Bapak mau diajarin aja malah Victor? Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini QF kembali lagi merangkum alur cerita film Indonesia dengan judul Rafathar. Film ini disutradari oleh Sultan Andara Raffi Ahmad dan bahkan kabarnya film tersebut menghabiskan 5 miliar untuk pembuatannya. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan menceritakan dua perampok yang menculik bayi yang ternyata bayi itu mempunyai kekuatan super. Nah sahabat, daripada penasaran kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali di sebuah lab penelitian di mana seorang Profesor Bagio mencoba kabur membawa bayi yang telah diteliti dan memberikannya kepada Mila dan Bondan, seorang bintang sinetron. Di sana Mila terkaget karena ada bayi di depan rumahnya. Mila dan Bondan akhirnya mengadopsi bayi tersebut karena memang dia belum mempunyai anak. Karena Mila seorang artis, dia pun melakukan press conference dan mengatakan di hadapan wartawan jika dirinya dan Bondan telah mengadopsi anak bernama Rafathar. Nama Rafathar sendiri diambil dari selimut yang dipakainya saat Mila menemukan di depan rumah. Di sisi lain, dua penjahat, Johnny Gold yang diperankan Raffi Ahmad dan Popo Palupi yang diperankan komedian Baby Cabita menemui bos mafia Agus Kuncoro yang diperankan sebagai Victor. Di saat Victor akan memberikan uang sebagai hadiah karena mereka telah menyelesaikan misinya, tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang untuk menyalakan televisi. Di sana terlihat siaran TV Mila sedang mengenalkan anak adopsinya itu kepada publik. Selesai telepon, Victor pun menyuruh Johnny dan Palupi untuk menyulik bayi yang barusan saja ditayangkan di televisi. Dia memberikan alamat lengkap tempat tinggal orang tuanya itu dan memberikan kertas print bergambar Rafathar. Namun Johnny yang sebelumnya sudah berjanji akan bertobat dan tidak akan berbuat jahat lagi, dia menolak tawaran dari Victor. Victor pun merayunya dengan bayaran 3 kali lipat dari uang yang biasanya dia berikan. Akhirnya karena tergiur uang itu, Johnny dan Palupi pun menyetujuinya. Malam harinya mereka berdua mulai melancarkan aksinya dengan memasuki rumah Mila dan Bondan. Di sana mereka berdua berpencar untuk mencari Rafathar. Palupi yang masuk ke kamar Mila dan Bondan, dia langsung membius mereka berdua dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Di sisi lain, Johnny menemukan targetnya yaitu Rafathar di sebuah kamar yang terpasang CCTV. Johnny pun segera menutupi CCTV itu dengan lakban agar mukanya tidak direkam. Selang beberapa saat, Palupi yang telah membius orang tua Rafathar menyusul Johnny. Tapi ternyata Rafathar terbangun dari tidurnya. Mereka pun bergegas menculik Rafathar. Tapi karena Rafathar mempunyai tenaga super, mereka berdua pun tidak semudah itu untuk menculiknya. Dan setelah beberapa saat mengejar bayi super itu, akhirnya Johnny dan Palupi mendapatkan Rafathar dengan memberikan lakban. Pagi harinya, Mila dan Bondan pun kaget Rafathar tidak ada di kamarnya dan rumah mereka telah berantakan. Mereka pun memanggil polisi dan detektif Juli yang diperankan Nagita Slavina untuk menyelesaikan kasus ini. Detektif Juli pun meminta rekaman CCTV yang ada di rumah Mila dan ternyata dalam video itu Juli mengenal dua penjahat tersebut yaitu Johnny dan Palupi. Saat sedang menonton rekaman itu, datanglah seorang badan intelijen bernama Kolonel Damon. Detektif Juli pun kaget kenapa badan intelijen juga menangani kasus penculikan ini. Di sana, Kolonel Damon meminta pada Juli hasil rekaman CCTV dan menyuruhnya mengirimkan ke dirinya. Scene pun berganti. Terlihat Rafathar dibawa ke kos-kosan milik Johnny dan Palupi. Di sana, Palupi mendapatkan telepon dari Victor jika mereka harus segera membawa Rafathar padanya. Namun saat Victor sedang berbicara, tiba-tiba Rafathar tidak ada di ruangan itu. Ternyata Rafathar melihat sebuah balon yang menyangkut yang membuat dia mengejarnya. Johnny dan Palupi yang terkaget pun mengejar Rafathar yang sedang mencoba mengambil balon itu. Tapi di kamar sebelah Rafathar melihat troli bayi dan dia mengejarnya.
Rafathar pun mengikuti troli itu sampai keluar. Johnny dan Pak Lupi yang melihat hal itu bergegas mengejar Rafathar bersama detektif Julie dan para polisi yang juga berada di sana mengejar Johnny. Di sana Rafathar melihat troli itu dibawa memakai mobil. Dan Rafathar yang menginginkan troli tersebut pun mengejarnya dengan menaiki sebuah mobil yang di dalamnya ada pemuda. Pemuda yang kaget ada bayi di dalam mobilnya, ia menyuruh Rafathar untuk turun. Tapi karena Rafathar mempunyai kekuatan, dia pun mengendalikan mobil itu untuk mengejar troli yang diinginkannya. Johnny dan Pak Lupi yang kabur dari kejaran polisi itu mencari sebuah mobil untuk mengejar Rafathar. Polisi dan detektif Julie pun mengejar mereka berdua. Hingga akhirnya mobil yang ditumpangi Rafathar itu hilang kendali dan menabrak sebuah pusat perbelanjaan. Johnny dan Pak Lupi yang mengikuti Rafathar akhirnya mendapatkan Rafathar kembali. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun pulang dengan membawa Rafathar yang tertidur. Tapi di tengah jalan, mereka berdua melihat sebuah ATM dan kulkas yang terjatuh dari langit. Melihat itu, mereka berdua langsung menghampiri dua benda tersebut dan tiba-tiba benda itu berubah menjadi robot dan menangkap mereka. Selang beberapa saat, Victor dan Kolonel Damon datang bersama anak buahnya mengambil Rafathar dari Johnny. Di sana, Kolonel Damon mengatakan jika Rafathar adalah calon patriot hasil eksperimen pemerintah dan dia kehilangan Rafathar di lab mereka. Setelah mengatakan hal itu, sang kolonel pun pergi meninggalkan mereka dan melepaskannya. Scene pun berpindah di rumah Mila. Di sana, dia sedang berbicara sama detektif Julie. Di lain tempat, Johnny dan Pak Lupi merasa sedih setelah kehilangan Rafathar dan sangat menyayangkan jika pemerintah melakukan eksperimen pada bayi-bayi yang tidak bersalah. Pak Lupi yang melihat Johnny sedih tiba-tiba memberikan selimut milik Rafathar. Di selimut itu ada nama Rafathar dan barcode-nya. Johnny pun langsung men-scan barcode itu dan menemukan sebuah situs dan alamat lab itu. Mereka berdua pun membuka situs tersebut yang ternyata ada sebuah video di dalamnya. Video tersebut menampilkan Profesor Bagio yang bekerja di lab eksperimen. Profesor mengatakan jika Rafathar adalah bayi biasa yang diteliti untuk eksperimen. Dia juga mengatakan jika kolonel membuat itu untuk menjual hasil penelitiannya dengan mengatasnamakan negara. Johnny dan Pak Lupi yang mendengar itu langsung menyimpan ke sebuah flash disk dan mereka akan memberikan pada orang tua angkat Rafathar, dan setelah itu mereka akan mengambil Rafathar di lab penelitian. Sesampainya di rumah Mila, flash disk itu dilemparkan yang mengenai kepala detektif Julie. Mereka berdua pun langsung dikejar para polisi dan detektif. Di pengejarannya, detektif Julie mendapatkan rekaman video di dalam flash disk itu dari anak buahnya. Dia pun menancapkan gas mobilnya menuju lab yang terdapat di video itu. Di sisi lain, Kolonel Damon dan Victor sedang melakukan negosiasi untuk menjual Rafathar pada beberapa negara secara virtual. Damon mengatakan jika ini adalah sebuah mesin pembunuh yang sangat luar biasa. Saat Damon sedang mempresentasikan Rafathar, dari belakang Johnny dan Pak Lupi datang untuk menyelamatkan Rafathar. Johnny mengatakan jika Rafathar adalah manusia biasa dan dia adalah pengasuhnya. Mendengar hal itu, orang-orang berbagai negara yang tadinya akan membeli Rafathar langsung mematikan layar mereka. Hal itu membuat Victor dan Damon marah dan akan menghajar Johnny dan Pak Lupi. Namun di waktu yang tepat, detektif Julie dan para polisi itu datang untuk menangkap Victor dan Damon setelah mendapatkan bukti-bukti dari video Profesor Bagio. Akhirnya Rafathar pun dapat diselamatkan dan Kolonel Damon pun ditangkap atas perbuatannya itu. Kemudian film pun berakhir.